Untuk melihat benda-benda di luar angkasa seperti bulan dan bintang, kita memerlukan teropong atau teleskop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran yang Ibu berikan. Minggu yang lalu, Ibu sudah membahas mengenai getaran, gelombang, dan bunyi. Bagi yang belum melihat atau mau mengulas kembali materi yang Ibu berikan di minggu yang lalu, kalian bisa cek di link di deskripsi di bawah ini ya. Hari ini, Ibu akan membahas materi selanjutnya mengenai alat-alat optik. Untuk tujuan pembelajarannya, yaitu kalian mampu menjelaskan macam-macam alat optik dan kegunaannya. Kemudian, kalian mampu menjelaskan cara kerja alat optik menggunakan sifat pencerminan dan pembiasan cahaya. Pernahkah kalian menggunakan kamera? Dan pernahkah kalian melihat benda kecil menggunakan lup atau mikroskop? Untuk melihat benda-benda yang sangat kecil, seperti mikroorganisme, sel darah, kalian membutuhkan alat bantu yaitu mikroskop. Demikian juga jika kalian mau mengamati benda-benda yang sangat jauh, seperti bintang, rasi bintang, bulan, dan lain sebagainya, kita membutuhkan teropong. Nah, alat-alat tersebut tergolong sebagai alat-alat optik. Ada berbagai macam alat optik diantaranya yaitu mata, kemudian ada kacamata, lup, kamera, mikroskop, dan teropong. Untuk yang pertama, kita membahas mengenai mata terlebih dahulu. Nah, mata merupakan karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Dengan mata, kita dapat melihat benda-benda di sekeliling kita. Nah, kita dapat melihat benda karena ada cahaya dari benda yang masuk ke mata. Mata merupakan alat optik yang tidak asing bagi kita. Tentunya kalian sudah tahu bahwa bagian mata yang berfungsi untuk menerima cahaya atau bayangan adalah retina. Nah, dengan kata lain, di retina inilah tempat bayangan dari benda yang kita lihat akan terbentuk. Berikut ini adalah bagian-bagian dari mata. Untuk lensa mata, fungsinya itu memfokuskan agar cahaya atau bayangan yang masuk jatuh di retina mata. Kemudian untuk pupil, itu fungsinya mengatur jumlah cahaya yang masuk ke bola mata. Kornea fungsinya menerima rangsangan cahaya dan meneruskannya sampai ke mata bagian dalam. Sklera melindungi bola mata terhadap gangguan luar yang bersifat mekanis serta berfungsi untuk menjaga bentuk bola mata. Koroid fungsinya itu memelihara retina dan mencegah terjadinya pemantulan cahaya di dalam ruang internal mata dengan cara menyerap cahaya yang tidak diperlukan. Retina menerima cahaya dan tempat jatuhnya bayangan benda. Saraf optik fungsinya meneruskan informasi bayangan benda yang diterima retina menuju otak. Kemudian otot siliria mengatur kelengkungan lensa mata. Nah, pengaturan kelengkungan ini diperlukan agar bayangan benda jatuh tepat di retina. Proses pembentukan bayangan pada mata, yaitu pantulan cahaya dari benda yang masuk ke mata itu dibiaskan oleh cairan mata dan masuk melalui celah lingkaran yang disebut dengan pupil. Nah, pupil ini dibentuk oleh iris yang dapat berkontraksi sesuai dengan intensitas cahaya yang masuk ke mata. Pada daerah yang terang, pupil akan mengecil dan sebaliknya, ketika daerah gelap, pupil itu akan membesar. Nah, pembiasan cahaya yang masuk ke mata diatur oleh lensa mata yang dapat berakomodasi. Nah, daya akomodasi ini merupakan kemampuan lensa untuk dapat memipih atau menebal sesuai dengan jarak benda yang dilihat. Nah, lensa mata akan berakomodasi bila melihat benda-benda yang dekat, dan lensa mata tidak berakomodasi ketika melihat benda-benda yang jauh. Nah, kemampuan lensa mata untuk menebal dan memipih diatur oleh otot siliria. Nah, pada prinsipnya, lensa mata itu berfungsi untuk memfokuskan cahaya menuju ke retina yang terhubung ke syaraf-syaraf optik.
yang kemudian diubah menjadi sinyal-sinyal yang diteruskan ke otak. Nah, sehingga di sini kita memperoleh kesan melihat suatu benda. Nah, bayangan benda yang jatuh di retina itu bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Seperti gambar berikut ini. Bayangannya itu nyata, terbalik, dan diperkecil. Perhitungan untuk hubungan antara jarak fokus mata, jarak benda, dan jarak bayangan benda atau jarak retina ke lensa mata dapat kita gunakan rumus sebagai berikut, yaitu 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. Di mana F itu adalah jarak fokus, kemudian S adalah jarak benda pada mata, dan S aksen adalah jarak bayangan benda pada mata. Jika kita memiliki penglihatan yang baik, maka semestinya kita dapat melihat benda secara jelas pada jarak 25 cm atau lebih. Namun, pada kenyataannya, banyak orang yang merasa memerlukan koreksi pada penglihatannya. Nah, ketidaknormalan ini dinamakan dengan cacat mata. Nah, terdapat beberapa cacat mata yang akan kita diskusikan di sini, yaitu adalah miopi, rabun jauh, kemudian hipermetropi, rabun dekat, presbiopi mata tua, dan silindris atau astigmatisme. Untuk yang pertama, kita bahas dulu mengenai miopi atau rabun jauh. Rabun jauh atau miopi merupakan salah satu cacat mata di mana mata itu tidak dapat melihat benda yang jauh. Nah, hal ini terjadi itu karena lensa mata tidak dapat memipi sebagaimana mestinya. Nah, sehingga bayangan yang terbentuk jatuh di depan retina. Nah, mata rabun jauh ini memiliki titik jauh PR terbatas atau kurang dari tak terhingga. Dan titik dekatnya PP sama dengan 25 cm. Nah, cacat mata rabun jauh dapat diperbaiki dengan menggunakan kacamata berlensa cekung atau negatif. Sehingga benda-benda yang letaknya jauh itu dibentuk bayangan maya yang lebih dekat dengan mata. Dan oleh lensa mata, bayangan itu akan kembali dibuat bayangan nyata tepat pada retina. Kemudian, hipermetropi atau rabun dekat. Nah, rabun dekat ini merupakan salah satu cacat mata di mana mata tidak dapat melihat benda yang dekat. Nah, rabun dekat ini disebabkan oleh ketidakmampuan lensa mata untuk menebal. Nah, sebagaimana mestinya ketika digunakan untuk melihat pada jarak yang dekat. Nah, lensa mata terlalu pipi di sini, nah sehingga menyebabkan titik dekat mata tidak lagi sekitar 25 cm, tetapi bergeser ke titik yang lebih besar dari itu. Nah, maka dapat disimpulkan hipermetropi ini memiliki titik jauh PR tak terhingga, tetapi titik dekatnya itu lebih besar dari 25 cm. Nah, cacat mata rabun dekat ini dapat diperbaiki dengan menggunakan kacamata berlensa cembung atau positif. Nah, sehingga dari benda-benda yang dekat dibentukkan bayangan maya yang tegak dan diperbesar. Dan oleh lensa mata, bayangan tersebut menjadi objek yang dapat menghasilkan bayangan baru yang nyata, terbalik, diperkecil, dan jatuh tepat pada retina. Kemudian mata tua atau presbiopi. Nah, mata tua atau presbiopi ini merupakan cacat mata yang berupa pengurangan daya akomodasi mata dan umumnya terjadi pada usia tua atau lanjut. Nah, pada mata tua, baik titik dekat maupun titik jauh mata sudah bergeser dari keadaan normalnya. Hal ini itu disebabkan karena otot-otot mata sudah tidak lagi mampu berakomodasi secara sempurna. Nah, pada mata presbiopi ini memiliki titik jauh PR kurang dari tak terhingga dan titik dekatnya itu lebih besar dari 25 cm. Nah, cacat mata ini merupakan gabungan dari hipermetropi dan miopi. Nah, sering juga disebut dengan cacat mata tua. Cacat mata tua ini dapat diatasi dengan menggunakan kacamata berlensa ganda atau bifokal, yaitu kacamata pada bagian bawahnya itu merupakan lensa positif untuk melihat benda dekat dan bagian atasnya merupakan lensa negatif untuk melihat benda yang jauh. Mungkin kalian pernah menjumpai orang yang memakai kacamata yang bukan kacamata plus atau positif dan bukan juga menggunakan kacamata minus atau negatif,
tetapi kacamata silindris. Nah, kacamata silindris ini digunakan untuk membantu penglihatan orang yang mengalami gangguan mata yang disebut dengan astigmatisme atau silindris. Nah, gangguan ini disebabkan oleh keadaan kornea yang tidak bulat sekali. Nah, kelainan ini menyebabkan pembiasan sinar yang datang secara horizontal dan vertikal berbeda satu sama lain. Nah, maka mata ini mengalami astigmatisme akan melihat garis-garis tersebut pada jarak yang sama dalam arah tegak lurus. Nah, selain itu, garis-garis tersebut itu tampak lebar dan kabur. Untuk rangkuman mengenai miopi, hipermetropi, dan presbiopi, kalian bisa lihat di tabel berikut ini. Kemudian ada kacamata. Nah, kacamata merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengatasi cacat mata. Kacamata ini terdiri dari lensa cekung atau lensa cembung, dan kerangka tempat lensa berada seperti yang diperlihatkan pada gambar tersebut. Fungsi dari kacamata adalah mengatur supaya bayangan benda yang tidak dapat dilihat dengan jelas oleh mata menjadi jatuh di dekat atau di titik jauh mata, bergantung pada jenis cacat matanya. Kalian tentu telah mempelajari bahwa jika sebuah benda berada di depan sebuah lensa, bayangan akan dibentuk oleh lensa tersebut. Nah, jauh dekatnya bayangan terhadap lensa itu bergantung pada letak benda dan jarak fokus lensanya. Nah, hubungan tersebut secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. 1/S ditambah 1/S aksen sama dengan 1/F, di mana S itu jarak benda ke lensa dengan satuan meter, kemudian S aksen sama dengan jarak bayangan ke lensa dengan satuan meter, dan F sama dengan jarak fokus lensa dengan satuan meter. Untuk contoh soal mengenai kacamata, yang pertama itu adalah Agong tidak dapat melihat dengan jelas benda-benda yang berjarak di bawah 40 cm. Kemudian ia ditawari temannya kacamata minus sebesar 1 dioptri. Jika kalian menjadi Agong, apakah kalian akan menerima tawaran tersebut? Berapakah kekuatan kacamata yang harus dipakai Agong agar dapat melihat benda secara normal? Nah, untuk penyelesaiannya, di sini diketahui PP sama dengan 40 cm. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah P, kekuatan kacamata yang harus dipakai Agong agar dapat melihat secara normal. Nah, karena Agong tidak dapat melihat dekat atau mengalami rabun dekat, maka kacamata yang harus digunakan adalah kacamata berlensa positif. Nah, jadi tawaran teman Agong itu tidak dapat menolong. Nah, kekuatan kacamata yang harus dipakai dapat dicari dengan persamaan P sama dengan 4-100/Sn. Nah, di mana Sn tadi itu sebesar 40 cm. Nah, maka kita masukkan ke dalam persamaan tersebut, maka dihasilkan P sama dengan 1,5 dioptri. Nah, jadi dapat disimpulkan kacamata yang harus dipakai Agong adalah kacamata positif atau plus dengan kekuatan 1,5 dioptri atau plus 1,5. Kemudian contoh soal yang kedua. Aminah ingin membelikan kacamata untuk temannya yang hanya dapat melihat benda terjauh pada jarak 3 meter. Nah, jenis kacamata apakah yang harus dibeli Aminah? Nah, untuk penyelesaiannya di sini diketahui mata miopi dengan PR sama dengan 3 meter. Kemudian yang ditanya adalah jenis kacamata yang sesuai. Nah, untuk menentukan kacamata yang sesuai, nah berarti kita menghitung kekuatan kacamata dengan rumus yaitu P sama dengan min 1/PR. Karena PR sudah diketahui sebesar 3 meter, maka kita masukkan ke persamaan tersebut, maka dihasilkan P sama dengan min 1/3 dioptri. Nah, jadi dapat disimpulkan kacamata yang sesuai adalah kacamata negatif dengan kekuatan min 1/3 dioptri. Nah, untuk selanjutnya yaitu loop. Loop atau kaca pembesar, merupakan sebuah alat optik yang terdiri dari sebuah lensa cembung, rangkap, atau biconvex. Nah, loop ini berfungsi untuk melihat benda-benda kecil agar tampak lebih besar. Nah, bayangan yang dibentuk oleh loop itu bersifat maya, tegak, dan diperbesar.
Loop itu dibuat dari lensa cembung dengan sistem kerja yaitu benda itu diletakkan di antara titik fokus dan pusat lensa. Kemudian, lensa itu akan membentuk bayangan maya di depan lensa. Nah, bayangan itulah yang dapat dilihat oleh mata. Nah, jika mata melihat dengan akomodasi maksimum, berarti jarak bayangannya itu sama seperti jarak baca normal, yaitu jarak titik dekat mata sebesar 25 cm. Rumus pembesaran loop itu bergantung pada keadaan mata kita saat menggunakannya, yaitu apakah mata dalam keadaan berakomodasi atau tidak. Nah, untuk itu ada 3 jenis rumus pembesaran angular loop, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu pembesaran angular loop untuk mata berakomodasi maksimum. Nah, pembesaran angular ini dirumuskan sebagai berikut, yaitu M sama dengan Sn per F ditambah 1. Nah, di mana M merupakan pembesaran anguler untuk mata akomodasi maksimum. Kemudian Sn adalah jarak baca normal, yaitu 25 cm, dan F adalah jarak fokus loop. Nah, kemudian ada pembesaran anguler loop untuk mata tidak berakomodasi. Nah, untuk persamaannya yaitu M sama dengan Sn per F, di mana M adalah pembesaran anguler untuk mata akomodasi maksimum, kemudian Sn adalah jarak baca normal, dan F adalah jarak fokus loop. Terus ada pembesaran angular loop untuk mata akomodasi pada jarak tertentu. Nah, untuk persamaannya yaitu Sn 1 per F ditambah 1 per X. Nah, Sn tadi jarak baca normal sebesar 25 cm, kemudian F adalah jarak fokus loop, dan X adalah jarak mata berakomodasi. Untuk contoh soalnya, yaitu seorang siswa melihat sebuah benda kecil dengan menggunakan loop yang berjarak fokus 10 cm. Jika benda diletakkan di titik fokus loop, tentukan pembesaran loop. Nah, untuk penyelesaiannya, diketahui fokusnya itu sebesar 10 cm. Kemudian S-nya, jarak benda diletakkan di titik fokus loop sebesar 10 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah M. Nah, jika benda diletakkan di titik fokus lensa, nah maka pengamat itu akan mengamati dengan mata tidak berakomodasi. Nah, jadi pembesarannya dapat dicari dengan persamaan sebagai berikut, yaitu M sama dengan Sn per F. Nah, Sn-nya sudah kita ketahui 25. Kemudian F-nya 10, maka tinggal dibagi, hasilnya adalah 2,5. Jadi pembesaran bayangannya adalah 2,5 kali. Alat optik selanjutnya yaitu kamera. Nah, kamera adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan bayangan fotografi pada film. Nah, selain digunakan untuk mengambil gambar, kamera ini juga dapat digunakan untuk merekam suatu kejadian atau aktivitas tertentu, seperti orang berjalan, menari, tertawa, dan sebagainya. Kamera ini bekerja seperti pada mata kita. Nah, komponen-komponen dasar penyusun kamera hampir sama dengan mata kita. Berikut ini merupakan bagian-bagian kamera. Nah, fungsi dari bagian-bagian kamera adalah sebagai berikut. Yang pertama itu lensa cembung. Nah, fungsinya itu untuk mengatur agar cahaya yang masuk dapat diterima dengan baik oleh film. Kemudian ada diafragma. Nah, diafragma ini fungsinya untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke kamera. Terus ada pelat film. Nah, sebagai tempat bayangan dan menghasilkan gambar negatif, yaitu gambar yang berwarna tidak sama dengan aslinya. Terus untuk prisma ini fungsinya untuk membelokkan cahaya sehingga dapat berputar mengelilingi bagian dalam kamera agar fotografer dapat melihat gambar yang aktual yang dapat diambil melalui lensa kamera. Terus ada shutter. Nah, ini fungsinya untuk memungkinkan lewatnya cahaya melalui lensa dalam waktu yang singkat. Terus ada aperture, ya, fungsinya untuk mengatur besar kecilnya diafragma. Kemudian bagaimanakah pembentukan bayangan pada kamera? Nah, pembentukan bayangan pada kamera, ketika kita mengambil gambar sebuah benda dengan menggunakan kamera, cahaya yang dipantulkan oleh benda tersebut itu akan masuk ke lensa kamera. Kemudian, banyaknya cahaya yang masuk ke dalam kamera itu diatur oleh diafragma, mirip dengan pupil pada mata kita, dan pengatur cahaya atau shutter. Nah, di sini untuk menghasilkan kualitas gambar yang baik dan tajam, maka perlu diatur fokus lensanya, yaitu dengan memajukan atau memundurkan lensa tersebut.
Nah, dengan pengaturan yang tepat, maka pantulan bayangan benda itu akan tepat jatuh pada film foto. Nah, film foto ini mirip dengan retina pada mata. Nah, maka bayangan gambar yang dihasilkan pada kamera itu bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Perbandingan mata dan kamera. Nah, berdasarkan gambar tersebut itu ada berbagai kemiripan antara kamera dan mata. Nah, untuk kemiripannya itu yang pertama pada lensanya. Nah, lensa pada mata dan kamera itu memiliki lensa cembung, sama-sama memiliki lensa cembung. Kemudian diafragma dan iris, nah itu fungsinya itu sama mengatur besar kecilnya lubang cahaya. Terus ada apertur pada kamera dan pupil pada mata itu fungsinya sama, tempat masuknya cahaya. Dan film dan retina itu fungsinya untuk tempat terbentuknya bayangan. Untuk contoh soal kamera, nah di sini jarak fokus lensa sebuah kamera adalah 50 mm. Nah, kamera tersebut itu diatur untuk memfokuskan bayangan benda pada jauh yang tak terhingga. Berapakah jauh lensa kamera yang harus digeser agar dapat memfokuskan bayangan benda yang terletak pada jarak 2,5 meter? Yang diketahui adalah S-aksen, nah jarak bayangan pada lensanya itu sebesar 50 mm. Nah, kemudian untuk S-nya yaitu sebesar 2,5 meter. Nah, di sini dijadikan milimeter yaitu 2500 mm. Ketika digunakan untuk memfokuskan benda yang letaknya jauh dan tak terhingga, maka bayangan benda tersebut akan tepat berada di titik fokus lensa. Nah, dengan kata lain, S-aksennya itu F sama dengan 50 mm. Nah, maka bayangannya adalah dapat menggunakan persamaan 1/S plus 1/S aksen sama dengan 1/F. Nah, kita masukkan yang diketahui tadi ke dalam persamaan berikut ini. Maka dapat kita temukan S aksennya 51,02 mm. Nah, maka dapat disimpulkan lensa yang harus digeser itu, nah S aksennya itu dikurangi dengan S aksen yang tadi diketahui. Maka 51,02 dikurangi 50 hasilnya itu 1,02 mm. Maka lensa yang harus digeser sebesar 1,02 mm. Selanjutnya mikroskop. Nah, mikroskop itu adalah alat optik yang terdiri atas susunan beberapa lensa pembesar yang digunakan untuk melihat benda, jasad renik, mikroorganisme, atau bagian tubuh makhluk hidup yang berukuran sangat kecil dan tidak dapat dilihat menggunakan mata telanjang. Nah, untuk bagian-bagian mikroskop dapat diperlihatkan seperti pada gambar berikut ini. Nah, fungsi dari bagian-bagian ini yaitu sebagai berikut. Nah, untuk lensa objektif, fungsinya itu untuk memperbesar bayangan. Kemudian revolver, tempat memasang lensa objektif. Lensa okuler itu memperbesar bayangan dari lensa objektif. Terus tubus okuler menghubungkan lensa okuler, revolver, dan lensa objektif. Terus ada sumber cahaya. Nah, di sini fungsinya untuk memancarkan cahaya ke arah kondensor. Diafragma mengatur banyak sedikitnya cahaya. Kondensor memusatkan cahaya pada preparat yang diamati. Terus kaki mikroskop menopang badan mikroskop. Terus ada penyangga, itu fungsinya menghubungkan dasar dan pegangan mikroskop. Lensa mikroskop, tempat memegang mikroskop. Kemudian meja benda untuk meletakkan preparat yang akan diamati. Terus ada penjepit, fungsinya untuk mengunci letak preparat agar tidak tergeser ya. Terus ada makrometer sama mikrometer, fungsinya untuk menggerakkan lensa naik turun. Jarak lensa objektif dan lensa okuler itu menentukan panjang pendeknya sebuah mikroskop. Nah, panjang mikroskop atau jarak antar lensa objektif dan okuler itu dapat ditemukan dengan persamaan D sama dengan S aksen OB plus SOK. Nah, di mana D sama dengan panjang mikroskop, S aksen OB jarak bayangan lensa objektif ke lensa objektif, kemudian S aksen OK itu jarak bayangan objektif ke lensa okuler. Terus untuk pembesaran total yang dihasilkan mikroskop itu menggunakan persamaan M sama dengan MOB kali MOK. MOB adalah pembesaran yang dihasilkan lensa objektif, kemudian MOK itu pembesaran sudut yang dihasilkan oleh lensa okuler. Terus ada pembesaran yang dihasilkan oleh lensa objektif, menggunakan persamaan MOB sama dengan S aksen OB per SOB.
Untuk persamaan selanjutnya yaitu pengamatan mikroskop tanpa akomodasi. Nah, maka persamaannya yaitu MOK sama dengan SN per FOK. Terus untuk pengamatan mata berakomodasi maksimum, MOK-nya sama dengan SN per FOK plus 1. Untuk contoh soalnya, sebuah mikroskop menggunakan lensa objektif dan lensa okuler yang masing-masing dengan fokus 1 dan 2 cm. Nah, bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif berada pada jarak 15 dari lensa okuler. Maka tentukan pembesaran total dan panjang mikroskop jika mata berakomodasi maksimum. Untuk penyelesaiannya, nah di sini diketahui FOB-nya itu sebesar 1 cm. Kemudian FOK-nya sebesar 2 cm dan S aksen OB sama dengan 15 cm. Yang di sini yang ditanya itu M dan D untuk mata akomodasi maksimum. Nah, untuk mata akomodasi maksimum, sebelum dapat menentukan pembesaran dan panjang mikroskop, ada 3 komponen yang harus kita hitung terlebih dahulu, yakni jarak benda dari lensa objektif, pembesaran lensa objektif, dan pembesaran lensa okuler. Jarak benda dari lensa objektif dicari dengan persamaan 1 per SOB plus 1 per S aksen OB sama dengan 1 per FOB. Nah, maka kita masukkan persamaannya, tadi ke persamaan berikut. Maka akan dihasilkan yaitu SOB sama dengan 15 per 14 cm. Kemudian pembesaran oleh lensa objektif dicari dengan persamaan berikut. MOB sama dengan S aksen OB per SOB. Nah, maka ditemukan MOB-nya itu 14 kali. Nah, terus pembesaran pada lensa okuler dicari dengan persamaan berikut. Nah, MOK sama dengan SN per FOB plus 1. Nah, maka dihasilkan MOB-nya itu 12,5 ditambah 1 sama dengan 13,5 kali. Terus pembesaran mikroskop untuk mata akomodasi maksimumnya itu adalah M sama dengan MOB kali MOK. Tadi MOB-nya udah ketemu dan MOK-nya udah ketemu. Maka kita masukkan, maka hasilnya itu ketika dikalikan hasilnya 189 kali. Nah, jadi pembesaran mikroskop untuk mata akomodasi maksimum adalah 189 kali. Setelah itu kita cari SOK-nya. Nah, dengan persamaan seperti berikut, dihasilkan 1 SOK sama dengan 27 per 50. Nah, maka dapat disimpulkan panjang mikroskop untuk akomodasi maksimum itu D sama dengan 15 plus 1,85 sama dengan 12,85 cm. 1,85 ini dihasilkan dari 50 dibagi 27. Kemudian untuk alat optik yang terakhir itu adalah teropong. Nah, teropong ini adalah alat untuk mengamati benda-benda yang jauh. Nah, biasanya itu terdiri dari lensa positif, di mana sebagai lensa okuler, yaitu lensa yang dekat dengan mata. Kemudian ada lensa objektif, yaitu lensa yang menghadap ke objek. Ciri-ciri teleskop ini, jarak fokus objektifnya itu lebih besar daripada jarak fokus okuler. Nah, jadi FOB-nya itu lebih besar dari FOK. Ada beberapa jenis teropong, di mana yaitu ada teropong bintang dan ada teropong bumi. Nah, untuk teropong bintang ini mempergunakan 2 lensa cembung atau positif, yaitu lensa objektif dan lensa okuler. Benda yang diamati ini terletak jauh tak terhingga sehingga bayangan jatuh pada fokus objektif. Nah, titik fokus objektif ini berimpit dengan titik fokus okuler. Nah, jadi fokus objektifnya ini lebih besar dari jarak fokus okuler. Untuk mata tak berakomodasi, persamaannya seperti berikut ini. Nah, sifat bayangannya itu maya, terbalik, diperbesar, dan tak terhingga. Untuk mata berakomodasi maksimum, persamaannya seperti berikut ini. Nah, sifatnya itu maya, terbalik, diperbesar, dan di ruang 4 okuler. Kemudian ada teropong bumi. Nah, berbeda dengan teropong tadi bintang ya. Nah, untuk teropong bumi terdiri dari 3 buah lensa, yaitu lensa objektif, terdiri dari lensa positif, kemudian lensa cembung berfungsi sebagai lensa pembalik. Di sini terletak antara lensa objektif dan lensa okuler, kemudian lensa okuler ini terdiri dari lensa positif dan berfungsi sebagai loop. Untuk mata tidak berakomodasi, persamaannya itu seperti berikut ini, pembesaran teropong dan panjang teropongnya.
Kemudian untuk mata berakomodasi maksimum persamaannya juga seperti berikut ini. Untuk contoh soalnya, sebuah teropong bintang memiliki lensa objektif dengan jarak fokus 150 cm dan lensa okuler dengan jarak fokus 30 cm. Nah, teropong bintang tersebut dipakai untuk melihat benda-benda langit dengan mata tak berakomodasi. Nah, ini catatannya mata tak berakomodasi. Nah, maka tentukan pembesaran teropong dan panjang teropongnya. Nah, di sini diketahui FOB-nya sama dengan 150 cm. Kemudian FOK-nya 30 cm. Yang ditanya itu M dan D-nya. Pembesaran teropong dan panjang teropongnya. Nah, M-nya pakai persamaan FOB per FOK. FOB-nya tadi sudah ada dan FOK-nya sudah ada, maka dihasilkan 150 dibagi 30 sama dengan 5 kali. Nah, kemudian untuk panjang teropong D sama dengan FOB plus FOK. Tinggal dijumlahkan, hasilnya adalah 180 cm. Demikian penjelasan mengenai materi alat optik. Terima kasih kalian sudah menyimak dengan baik. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.